Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to channel Sani Ramarsa. Selamat datang di channel saya tentang bahas tentang sains dan teknologi. Oke, sebelum itu jangan lupa subscribe, like, and comment serta share apabila bermanfaat serta membantu saya terus bersemangat buat video-video tentang sains dan teknologi. Adapun pembahasan saya tentang sekarang yaitu salah satu filsuf dari Yunani yaitu Plato. Plato, bahasa Yunani, lahir sekitar tahun 427 sebelum Masehi. Meninggal sekitar 347 sebelum Masehi, adalah seorang filsuf dan matematikawan Yunani. Secara spesifik dari Athena, dilihat dari perspektif sejarah filsafat, Plato digolongkan sebagai filsuf Yunani kuno. Ia adalah penulis Philosophical Dialogus dan pendiri dari Akademi Platonik di Athena, sekolah tinggi pertama di dunia barat. Plato diyakini sebagai seorang filsuf yang berperan besar dalam perkembangan filsafat Yunani kuno dan filsafat barat secara umum. Sumbangsi yang besar juga diberikan oleh guru Plato, yakni Socrates, dan murid Plato yaitu Aristoteles. Selain sebagai filsuf, Plato juga dikenal sebagai salah satu peletak dasar agama-agama barat dan spiritualitas. Pemikiran Plato dikembangkan menjadi Neoplatonisme oleh para pemikir seperti Plotinus dan Porphyry. Neoplatonisme memberi pengaruh besar bagi perkembangan Kristianitas, terutama mempengaruhi pemikiran para bapak gereja seperti Agustinus. Filsuf Alfred North Whitehead bahkan mengapresiasi Plato dengan mengatakan, karakterisasi umum yang paling aman dari tradisi filosofis Eropa adalah bahwa tradisi ini terdiri dari serangkaian catatan kaki untuk Plato. Pemikiran Plato banyak dipengaruhi oleh Socrates. Karyanya yang paling terkenal ialah Republik dalam bahasa Yunani atau Politeia atau negeri, yang di dalamnya berisi uraian garis besar pandangannya pada keadaan ideal. Dia juga menulis hukum, jadi dasar hukum di dunia barat, dan banyak dialog di mana Socrates adalah para peserta utama. Salah satu perumpamaan Plato yang termasyhur adalah perumpamaan tentang orang di gua. Cicero mengatakan Plato scriben es mortus. Artinya Plato meninggal ketika sedang menulis. Ciri-ciri karya Plato bersifat Sokratik. Dalam karya yang tulis pada masa mudanya, Plato selalu menampilkan kepribadian dan karangan Sokrates sebagai topik utama karangannya, berbentuk dialog. Hampir semua karya Plato ditulis dalam nada dialog. Dalam surat 6, Plato berpendapat bahwa pena dan tinta membekukan pemikiran sejati yang tulis dalam huruf-huruf yang membisu. Jadi teman-teman, bahwa pena dan tinta membekukan pemikiran sejati yang tulis dalam huruf-huruf yang membisu. Oleh karena itu menurutnya juga pemikiran itu perlu dituliskan, maka yang paling cocok adalah tulisan yang berbentuk dialog. Pandangan Plato tentang ide, dan dunia indrawi. Ide. Sumbangsi Plato yang terpenting dalam pandangannya mengenai ide. Pandangan Plato terhadap ide dipengaruhi oleh pandangan Socrates tentang definisi. Idea atau ide yang dimaksud oleh Plato bukanlah ide yang dimaksud oleh orang modern. Orang-orang modern berpendapat ide adalah gagasan atau tangkapan yang ada di dalam pemikiran saja. Menurut Plato, ide tidak diciptakan oleh pemikiran manusia. Ide adalah dunia yang melampaui manusia, maka ide tidak tergantung pada pemikiran manusia, melainkan pikiran manusia yang tergantung pada dunia ide. Ide adalah citra pokok dan perdana dari realitas non-material, abadi dan tidak berubah. Ide sudah ada dan berdiri sendiri di luar pemikiran kita. Ide-ide ini saling berkaitan satu dengan lainnya. Misalnya ide tentang dua buah lukisan tidak dapat terlepas dari ide dua. Ide dua itu sendiri tidak dapat terpisah dengan ide genap. Namun pada akhirnya terdapat puncak yang paling tinggi di antara hubungan ide-ide tersebut. Puncak inilah yang disebut ide yang indah. Ide ini melampaui segala ide yang ada. Jadi di atas ide ada ide lagi teman-teman.
dunia indrawi. Dunia indrawi adalah dunia nyata yang mencakup benda-benda jasmani yang konkret atau jasmani ya teman-teman, yang ibaratnya fisik nyata yang dapat dirasakan oleh panca indera kita. Dunia indrawi ini tiada lain hanyalah refleksi atau bayangan daripada dunia ideal. Selalu terjadi perubahan dalam dunia indrawi ini. Segala sesuatu yang terdapat dalam dunia jasmani ini fana, dapat rusak dan mati. Namun ruh tetap ada. Mungkin itu ya ide. Dunia ide adalah dunia hanya terbuka bagi rasio kita. Dalam dunia ini tidak ada perubahan. Semua ide bersifat abadi dan tidak dapat diubah. Benar teman-teman. Ide-ide orang zaman dulu sampai sekarang masih diterapkan dalam dunia modern. Hanya ada ide yang bagus, yang indah. Di dunia ide semuanya sangat sempurna. Hal ini tidak dapat merujuk pada barang-barang kasar yang bisa dipegang saja, tetapi juga konsep-konsep pikiran, hasil buah intelektual, misalnya penemuan, rumusan, gagasan. Misalkan saja konsep mengenai kebajikan dan kebenaran. Pandangan Plato tentang karya seni dan keindahan. Pandangan Plato tentang karya seni. Pandangan Plato tentang karya seni dipengaruhi pandangannya tentang ide. Sikapnya terhadap karya seni sangat jelas dalam bukunya Politeia atau Republik. Plato memandang negatif karya seni. Ia menilai karya seni sebagai mimesis. Menurut Plato, karya seni hanyalah tiruan dari realita yang ada. Realita yang ada adalah tiruan mimesis yang dari yang asli. Yang asli itu terdapat dalam ide. Jadi dalam lukisan idenya itulah yang aslinya. Ide jauh lebih unggul, lebih baik, lebih indah daripada nyata ini. Pandangan Plato tentang keindahan. Pemahaman Plato keindahannya dipengaruhi oleh pemahamannya tentang dunia indrawi yang terdapat dalam Philebus. Plato berpendapat bahwa keindahan yang sesungguhnya terletak pada ide. Ia berpendapat bahwa kesederhanaan adalah ciri khas dari keindahan, baik dari alam semesta maupun dari karya seni. Namun tetap saja keindahan yang ada di dalam alam semesta ini hanyalah keindahan semu dan merupakan keindahan pada tingkat yang lebih rendah. Dialog Plato. Dialog awalnya Apologi, Charmides, Crito, Euti, Pro, kemudian masih banyak lainnya. Dialog awal pertengahan Euthydemus, Gorgias, Menesenus, Meno, Protagoras. Dialog pertengahan, pertengahan akhir. Dialog akhir yang diragukan otentitasnya yaitu Clitopon, Epinomis, surat-surat kalau ditulis Republik. Dalam bukunya berjudul Republik, Plato memaparkan syarat ideal untuk jabatan pemimpin. Syarat ini adalah tidak adanya pemberian hak pribadi. Kecuali hanya diberikan pada yang benar-benar penting. Syarat lain yang diberikan adalah keterbukaan terhadap harta benda. Oke, sekian dari saya tentang salah satu filsuf kita Plato. Semoga bermanfaat. Saya akhiri dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.